Great. Tema hari ini adalah jangan fokus pada masalah, fokuslah pada Tuhan. Don't focus on problem, ya. Focus on God, ya. Sepertinya ini kata-kata yang sepertinya hanya slogan, kelihatannya gampang, tapi tidak mudah, ya. Kalau hari ini masalah Anda lebih besar daripada doa Anda, mungkin karena mata Anda lebih sering memandang masalah daripada memandang Tuhan, ya. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita dikalahkan oleh masalah? Ya. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Ya, teman-teman, ya, coba pikirkan, ya. Beberapa banyak, ya, malam-malam kita habiskan dengan gelisah, nggak bisa tidur karena mikirin masalah yang bertubi-tubi. Tetapi berapa banyak malam kita habiskan untuk benar-benar bersujud menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. When life gets too hard to stand, kneel. Ketika hidup terlalu berat untuk berdiri, berlututlah di hadapan Tuhan, ya. Kadang kita ini lucu, ya, kalau dompet ketinggalan rasanya panik setengah mati. Tapi kalau Tuhan kita tinggalkan di tengah masalah, kita bisa cuek saja. Padahal yang bisa kita kasih solusi kepada kita kan bukan dompet, tapi Tuhan, ya enggak? Ya, teman-teman, ada seorang ayah, ya, yang selalu mengajari anaknya naik sepeda, ya. Suatu kali anaknya terjatuh dan menangis. Sang ayah berkata apa? Nak, jangan lihat pada lututmu yang berdarah. Lihat ke depan, ya, lihat ke depan. Ada ayah di sini yang akan menuntun Anda, menuntun kamu, ya. Begitulah Tuhan, Dia selalu ada untuk menuntun kita. Kalau kita terus menatap pada luka, kita tidak akan pernah berani maju, ya. Tapi kalau kita menatap pada Tuhan, ada kekuatan, ya. Itu dia. Mazmur 12 ayat 11 ayat 1 sampai 20, ya. Ya, intinya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Wow, ya, Mazmur ini memang luar biasa, ya. Ada orang yang bilang begini, kalau masalah data, saya langsung lari ke kulkas, buka pintu, lihat ada apa di dalamnya, ya enggak? Disitulah. Bukan karena lapar sebetulnya, tapi supaya hatinya terhibur, ya. Masalahnya kadang kulkas juga kosong, ya enggak? Nah, inilah gambaran kita kalau mengandalkan cara manusia. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, hati kita pasti terisi dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan menolong engkau, ya. Hari ini banyak orang stres karena scrolling media sosial, ya. Lihat teman update foto liburan, kita mulai mikir gini, kok aku hidupnya gini-gini aja. Lihat orang lain posting rumah baru, kita jadi merasa apa? Merasa gagal. Lihat pasangan orang lain mesra, kita jadi insecure dengan rumah tangga sendiri. Masalahnya bukan pada postingan itu, tapi pada fokus kita. Semakin kita bandingkan diri dengan orang lain, semakin kita kehilangan damai sejahtera, ya. Kata-kata bijak bicara begini, don't look back with the regret, look forward with faith, ya. Jangan menoleh ke belakang dengan penyesalan, tataplah ke depan dengan iman. Atau ada juga yang kalau punya masalah bukannya doa, malah apa? Curhat panjang ke status WA. Nah,
lucunya setelah nulis status, masalahnya ada nggak? Tetap ada. Bahkan kadang tambah runyam karena orang lain ikut-ikut komentar, ya nggak? Teman-teman, bukannya tidak boleh curhat, ya, tapi alangkah lebih baik kalau kita pertama-tama curhat kepada Tuhan, ya, karena Dia yang sanggup menolong kita. Ya, coba jawab ya, jawab jujur ya, pertanyaan-pertanyaan, jujur pada diri sendiri. Satu, apakah saya lebih sering merenungkan masalah atau merenungkan kebenaran Tuhan? Ya. Dua, ketika masalah datang, apakah saya lari ke manusia atau langsung datang kepada Tuhan? Tiga, apakah saya percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah saya? Yang keempat, terakhir ya, apa langkah praktis yang bisa saya lakukan mulai hari ini untuk mengalihkan fokus saya dari masalah pada Tuhan? Teman-teman, closing statementnya ya, teman, masalah itu nyata, tapi janji Tuhan jauh lebih nyata. Jangan biarkan mata Anda tertuju pada badai, arahkan pandangan Anda kepada Yesus. Dia lebih besar dari semua masalah-masalah Anda. Ingat, fokus pada masalah hanya membuat kita tenggelam, tapi fokus kepada Tuhan akan membuat kita berjalan di atas badai kehidupan. Ya. Don't tell God how big your problem. Ya, saya ulang lagi ya. Don't tell God how big your problem is. Tell your problem how big your God is. Jangan katakan pada Tuhan betapa besarnya masalah Anda, tapi katakan kepada masalah betapa besarnya Tuhan Anda. Faith doesn't make things easy, it makes them possible. Ya, iman tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah, tapi membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Ya, Lukas 1 ayat 37 ya. Teman-teman, God never promised us a life without storms, but He promised to be with us in the storm. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Ia berjanji menyertai kita di tengah-tengah badai. Teman-teman, ya, pesan moralnya, masalah akan selalu ada, ya, tapi jangan biarkan masalah itu menguasai hidup Anda. Ya. Teman-teman, jika video YouTube ini memberkati hidup Anda, jangan simpan sendiri, bagikan kepada komunitas-komunitas Anda, keluargamu, dan teman-temanmu. Siapa tahu ada seseorang di luar sana yang hampir menyerah, dan melalui kebenaran firman ini dia kembali dikuatkan, dan Tuhan terus memberkati kita semua. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.